Nur melihatnya, namun yang ia lihat bukan Widya, melainkan sosok wanita cantik yang diketahuinya adalah penari yang pertama ia lihat saat masuk desa tersebut. Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun, sembari berkidung dengan suara yang membuat Nur tidak tahu harus berujar apa. Di mana Widya? Pikir Nur. Ia tidak menemukan sahabatnya, tidak dimanapun ia mencoba melihat. Sampai sosok itu tersenyum seolah tahu Nur melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu, membukanya dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur. Namun Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia lihat, bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Pesan apa? Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya? Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya. Dia ingin menemui Pak Prabu untuk mengajukan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan, ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan prokernya. Namun apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Prabu tahu sesuatu, setidaknya itu asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikinya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah. Seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun, ada sosok lain yang duduk bersamanya. Seorang lelaki renta. Ia duduk sembari mengisap bakau lintingan. Dan ketika Nur datang, si lelaki tua itu tersenyum seperti mengenalinya. Nur mendekat memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya, lalu mempersilahkan Nur duduk. Namun Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Ini yang punya kemana ya Pak? Kopinya kelebihan satu. Itu kopi untuk kamu Mbak yang cantik, ucap lelaki renta itu. Ia tersenyum memandang Nur. Mohon maaf kek, saya tidak minum kopi. Sudahlah, diminum dulu. Gak baik nolak pemberian tuan rumah di sini. Tidak bagus pokoknya, kata Pak Prabu. Injih Pak, ucap Nur. Ketika Nur meresap kopinya, aneh. Kopi itu terasa seperti aroma melati, rasanya manis. Dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar kopi itu terlihat seperti kopi hitam yang sekali lihat bisa dirasakan rasanya akan sepahit apa. Si kakek bertanya, apa rasanya? Enak mbah. Si kakek mengangguk puas kemudian bertanya kembali. Sekarang kamu boleh cerita, kenapa kamu kesini, anak cantik? Saya mau tanya sama Pak Prabu, kek. Tanya apa? Saya diikuti oleh sosok besar, kek. Saya takut. Apa saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar? Apa ada yang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saat itulah Pak Prabu bicara. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti karena kamu bawa sesuatu dari luar. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya tidak mengerti maksudnya. Kamu itu, nak, ada yang menjaga. Siapa ya? Nenek-nenek. Nah, itu yang ada yang tidak diterima di sini. Paham, nak? Saya menjaga, mohon maaf, saya belum mengerti. Sudah begini saja, besok malam kamu ke sini. Saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dan lelaki renta itu, Nur akhirnya kembali ke penginapannya dan membawa nama lelaki renta itu yang menyebut dirinya dengan nama Mbah Buyut. Yang pertama Nur lihat saat ia menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti sudah menunggunya dan benar saja Widya mengajukan pertanyaan aneh. Seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemani. Namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya yang lain terlihat. Nur langsung pergi ke kamar beristirahat. Meski pikirannya masih menerawang jauh, ia tidak tahu harus melakukan apa karena selain menyimpannya sendiri. Berharap mendapatkan ketenangan dalam tidurnya, Nur malah mendapat mimpi tak terlupakan seperti sebuah pesan untuknya.
Di dalam mimpi itu, Nur melihat sebuah tempat. Banyak pepohonan yang tumbuh. Salah satunya yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati kroyo atau lebih dikenal dengan nama jati Belanda yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu, ada rimbun tumbuh tanaman beluntas. Aroma dedaunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren. Namun Nur sadar bahwa ia saat ini berdiri di tengah hutan belantara, sendirian, dengan kegelapan malam yang menyiutkan nyalinya. Nur mulai berjalan menyusuri tanah lapang. Sejauh mata memandang, Nur hanya melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut keputihan. Tepat ketika Nur tengah berjalan, ia mendengar riuh sorai dari kejauhan. Dari suara itu terdengar ramai orang. Entah ada apa sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekati. Semakin mendekati sumber suara, Nur merasa janggal. Entah apa dari balik pepohonan atau semak belungkar. Ada yang tengah mengasihinya. Nur hanya berucap kalimat yang bisa menguatkan hatinya bahwa ia di sini bukan berniat mengganggu. Mbah, mohon maaf, cucumu hanya ingin lewat, tidak ada keinginan mengganggu. Mohon maaf ya Mbah. Kalimat itu terus Nur ucapkan dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari yang tua hingga yang muda, dari anak-anak sampai remaja. Mereka semua berkumpul menjadi satu. Di depan sebuah sanggar besar, ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar ada sosok penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di desa ini sebelumnya. Ia memang tidak mengikuti Prabowo saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampung. Maka saat itu Nur hanya berpikir ini tempat inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asik menikmati pertunjukan itu, tiba-tiba terdengar sayup seorang berteriak. Anehnya, hanya Nur yang merasa mendengarnya. Teriakannya pilu meminta tolong. Nur pun meninggalkan keramaian itu. Matanya awas mencari sumber suara yang minta tolong itu. Naas ketika Nur tengah berjalan, ia terperosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Mencoba bangkit, Nur melihat kakinya mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya. Seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisiknya hijau jamrut. Meski ukuran tidak terlalu besar, urat itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga tersisa, Nur merangkak menjauhinya. Masalahnya adalah setelah itu muncul orang yang Nur kenal, sosok yang berjalan mendekat Nur, Widya. Widya memeluk ular itu seperti peliharaannya. Membiarkan ular itu melilit tangannya seakan ular itu adalah temannya. Melihat itu Nur tidak tahu harus berbicara apa. Karena setelah itu Nur tersentak dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski masih dalam keadaan syok, Nur segera berlari menuju suara bising itu. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, ibu pemilik rumah Widya. Entah apa mereka lakukan, Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah. Sudah, ayo masuk, sudah malam. Namun ketika mata Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke Posyandu tempat ia menginap. Sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. Ada apa sih Yuk? Kok berisik sekali? Wahyu bilang melihat Widya sedang menari di sini. Entahlah kok bisa. Aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada dalam kamar. Nur yang mendengar itu hanya diam, sembari memikirkan mimpinya. Widya hanya itu yang terbesit dalam pikirannya Nur. Ia tahu ada yang janggal dari dirinya, Widya dan tempat ini. Keesokan harinya sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut dan Pak Prabu. Kali ini Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Nak, semalam kamu mimpi apa? Nur pun menceritakan semuanya, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu tengah menari di malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk, tidak berbicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga Pak Prabu, Mbah Buyut dan Nur pergi ke sebuah batu. Tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana Pak Prabu menggorok seekor ayam, di mana darahnya
ditaburi di sebuah wadah sebelum menyiramnya ke batu itu. Nah, kamu percaya di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus? Nur mengangguk, iya percaya. Mbah Buyut tersenyum. Yang akan kamu lihat sebentar lagi itu satu dari ratusan ribu penghuni dari desa ini. Nur terdiam mendengarnya, dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjelati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjelati darah itu, kemudian Pak Prabowo mengatakannya. Kamu sadar atau tidak? Sebenarnya membawa tamu ke desa ini cara gampangnya gitu. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini. Masalahnya, barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil bisa mati. Aku sudah berunding sama Mbah Buyut. Bila apa yang ada dalam diri kamu, dak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu di sini, dia tidak akan pergi jauh. Barang seperti apa? Tanya Nur. Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparkannya ke batu itu. Setelah itu Nur tidak bisa melihat makhluk hitam itu lagi. Sudah selesai nak, sekarang. Kamu bisa fokus garap tugasmu. Gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Siang itu Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa entah kemana. Nur, temanmu itu kok aneh ya? Tiba-tiba Anton mengatakan itu. Aneh? Siapa? Siapa lagi temanmu? Si Bima. Aneh bagaimana? Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, senyum-senyum di kamar, bahkan aku pernah melihatnya, mohon maaf Nur, tuh anak onani dalam kamar. Nur yang mendengar itu tidak beraksi apapun, hanya berucap, halah, gak mungkin lah. Seakan apa yang dikatakan Anton hanya gurauan. Serius, beneran, kata Anton. Sama, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Temanmu itu sering membawa pulang sesajen. Terus dia menaruh benda itu di bawah ranjang. Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak bereaksi mendengar Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun seketika emosi Nur terbendung saat Anton mengatakan itu. Terus di atas sajian itu, aku menemukan foto temanmu Widya. Apa Bima mau pelet si Widya ya? Kamu itu, tolong jaga mulutnya. Jangan main fitnah seperti ini. Kamu kalau nggak percaya, ayo sini ikut. Tak tunjukkan kalau aku benar. Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika, Nur tidak bisa bicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepala sendiri, seperti Nur ingin menghantam kepala Bima saat itu juga. Ia tidak pernah tahu Bima segila ini. Teman sepondok pesantren sepertinya jadi seperti ini. Alasan kenapa aku berani mengajak kamu ke sini karena aku tahu si Bima dan Ayu pasti sekarang garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih, tapi sebenarnya aku takut setiap malam aku dengar suara perempuan di sini. Ucap Anton yang terakhir membuat Ayu tidak dapat bicara lagi. Membuat Nur tidak bisa bicara lagi saat ia termenung sendiri. Entah kenapa insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya. Siapa yang ada di kamar sama Bima? Itu masalahnya. Setiap tungguin, tidak ada yang keluar dari kamarnya. Nur tiba-tiba mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu terbuka, Nur dan Anton tersentak kaget saat melihat ada ular di dalamnya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain. Tidak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak saat itu, Nur selalu mengawasi Bima. Bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba, mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap, meski terpisah dengan sekat. Dari situ juga Nur jadi lebih tahu Bima seringkali mengawasi Widya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat ia bertanya perihal kenapa ia jarang melihat Bima sholat lagi.
Bima selalu berdalih, tidak ada alasan kenapa ia harus mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalik pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya ketika itu sore hari, Nur baru saja selesai sholat asar di dalam kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara bising dari samping kamar. Nur pun beranjak mencari sumber suara. Manakala ketika ia mencari, ia melihat Bima sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bunga itu aneh, namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun masalah tidak hanya berhenti di Bima saja, melainkan sahabatnya Widya. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. "Opo Wid?" tanya Nur, yang juga kaget dan bingung. Mata mereka bertemu, namun hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar, lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat sesuatu. "Ada apa sih sebenarnya?" tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemetaran. Nur tidak tahu kenapa Widya seperti ini. Sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. "Ramai sekali, ada apa sih?" tanya Ayu. "Tidak tahu, anak ini diajak ngobrol diam saja dari tadi," kata Ayu. "Kenapa Wid?" tanya Wahyu mendekati. "Tanganmu kok sampai gemeteran begini, ada apa?" kata Anton tidak kalah penasaran. "Nur ambilkan air minum gitu loh, kok malah diam saja?" Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikannya pada Widya. Di sini hal mengerikan itu terjadi. Ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang Nur minum tadi, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lantas Widya kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut, dan dari sana keluar helai berhelai-helai rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terpengarah manakala Widya menarik sulur rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana semua orang melihat di dalamnya ada segumpal rambut hitam panjang di dalamnya. Insiden itu membuat Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu Anton tiba-tiba berucap, "Wid, Wid, ada yang ngincar kamu ya? Kalau kata kakekku, bila tiba-tiba keluar rambut entah dari mana, biasanya kalau tidak disantet ya diincar setan." Ucap Anton membuat suasana semakin tidak kondusif. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. "Wid, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi." Ucapan spontan Nur membuat semua orang mengerutkan dahi, sehingga Nur akhirnya diam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini, tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkannya. Rupanya suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur adalah kalimat ketika Bima mengatakan, "Di mana mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah nyuruh kamu memberikan kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu?" Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu. Namun, Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya semakin buruk. Dimulai dengan suara berbisik dari warga. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa proker Ayu dan Bima adalah proker yang paling banyak ditentang. Namun Nur belum paham alasan kenapa ditentang. Sampai Anton memberitahu, "Bima kancamu kui, Bima temanmu itu, dia mau buat rumah bibit di Jalan Tapak Tilas. Tentu saja banyak yang gak terima. Itu tempat dikeramatkan." Nur masih belum mengerti maksud Anton. "Tapak Tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka untuk kemajuan desa ini," ucap Nur. "Ya aku mana tahu, pokoknya dilarang." "Di mana sih tempatnya? Kok aku nggak tahu? Kamu bisa antarkan aku ke sana?" ucap Nur penasaran. "Lah, matamu gila aja. Pak Prabu sendiri melarang masuk ke sana. Itu tempat langsung ke hutan belantara."
Namun Nur masih penasaran sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton meski dengan mengatakan bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju, ia memberitahu letak tempat itu berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas. Di sampingnya memang adalah perkebunan ubi tempat Bima dan Ayu melaksanakan prokor. Namun sore itu, dua anak itu tidak ada di sana entah kemana. Setelah selesai memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari sana. Namun Nur mengatakan, sore ini ada janji bertemu dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan berpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama, gapura kecil, sama seperti yang lain. Ada sesajen di sana. Tidak hanya itu, gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun insting rasa penasarannya sudah tidak tertahankan lagi, seperti memanggil. Jalannya menanjak dengan sulur akar dan pohon besar di sana-sini. Butuh perjuangan untuk naik. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri, menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna orange, menandakan bahwa hanya tinggal berapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang Nur lakukan di sini, namun perasaannya seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini. Kemana ia membawanya? Angin berhembus kencang dan tiap hembusannya membuat Nur semakin jauh masuk ke dalam. Ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak karena rimbunnya semak belukar dengan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun ia semakin curiga semakin masuk, sesuatu ada di sana. Tetapi ia harus kecewa ketika di ujung jalan bukan jalan lain yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar yang menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Lalu kenapa tempat ini diolah dikeramatkan? Apa yang membuat tempat ini begitu keramat bila hanya sebuah jalan satu arah seperti ini? Langit sudah mulai petang, Nur bersiap akan kembali, tetapi langkahnya terhenti saat ia merasa ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Ia pun menyisir semak itu sampai Nur melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ia tidak tahu, rupanya ia berdiri di tepi lereng bukit. Meski awalnya ragu, Nur akhirnya melangkah turun, menjajak kaki dari batu ke batu sembari berpegang kuat pada sulur akar di lereng. Ia sampai ke bawah dengan selamat. Seperti dugaannya, ada tempat tak terjamah di desa ini. Manakala Nur melihat dengan jelas sanggar atau bangunan yang lebih terlihat seperti balai sebuah desa. Namun kenapa tempat ini tidak terawat? Nur berkali-kali melihat langit. Hari semakin gelap, namun ia justru mendekat layaknya sebuah tanah lapang dengan bangunan atap yang bergaya balai desa khas atap Jawa. Nur mengamati tempat itu setengah bergidik. Selain kotor dan tak terurus, tidak ada apapun di sini kecuali sisi ujung dengan banyak gamelan tua tak tersentuh sama sekali. Butuh waktu lama Nur mengamati tempat ini, sampai ia mengambil kesimpulan tempat ini sengaja ditinggalkan begitu. Tapi kenapa? Ia menyentuh alat musik kendang, mengusapnya dan semakin yakin tempat ini sudah lama ditinggalkan. Setiap Nur menyentuh alat-alat itu, ia merasa seseorang seperti memainkannya. Ada sentuhan kidung di telinganya. Nur sendirian, namun ia merasa ia berdiri di tengah keramaian. Kegelapan sudah menyelimuti tempat itu. Langit sudah membiru, namun Nur merasa tugasnya belum selesai. Sampai Nur tersentak oleh sebuah suara familiar yang memanggil namanya. Ketika Nur berbalik menatap siapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu berdiri dengan muka tercengang. Dari belakang muncul Bima tak kalah tercengang. Suasana menjadi sangat canggung. "Yuk, Bim, kok kalian ada di sini?" Ayu dan Bima hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik dan kecewa. "Bim, Ab- Abah dan Umi kalau tahu perbuatanmu begini ya, sebagai temanmu lamamu, aku tidak menyangka hal ini kamu sama sekali." Bima hanya diam, Ayu apalagi. "Nur tolong," ucap Ayu menyentuh lengan Nur. "Aku nggak bisa bicara sama kamu yuk, aku mau bicara sama Bima."
Tatapan Nur membuat Ayu beringsut mundur. Bima masih diam sebelum Nur akhirnya menggampar tepat di pipi Bima. "Sudah berapa kali?" tanya Nur. "Kedua kalinya." Nur tidak harus berucap apa. "Tunggu, ini artinya apa yang dikatakan Anton soal dia mendengar suara perempuan di kamarmu? Apa itu Ayu?" Namun Bima menatap wajah Nur dengan kaget. Tidak hanya itu, Ayu juga terpengaruh tidak percaya. Kemudian mata Bima dengan sengit seakan Nur salah bicara. "Maksudnya Nur?" tanya Ayu kaget. "Bim, jangan bilang kamu." Sudah, ayo. Kembali dulu, nanti tak ceritakan semua. Tolong jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya, Nur. Nur, Ayu, Bima pergi. Wajah Bima tegang seakan ia dikejar sesuatu. Hingga akhirnya ia keluar dari tempat itu. Langit sudah gelap gulita dan Nur merasa ada yang mengikuti mereka semua. Setelah semua sampai di rumah, Nur meminta Bima dan Ayu berkumpul di belakang rumah. Sementara Anton mengisap rokok di teras. Sedangkan Wahyu dan Widya belum pulang. Mereka tidak tahu masalah ini karena Nur merasa hal ini memang tidak seharusnya diketahui oleh semua orang. "Sekarang ceritakan, saya mau dengar. Kok bisa ya teman KKN dihajar seperti ini?" kata Nur. Ayu masih diam. Ia memikirkan ucapan Nur yang tadi. Bima mulai bicara. "Hilap aku Nur," kata Bima. Seakan apa yang diucapkan dari mulutnya terdengar sepele. "Tidak bisa seperti itu. Akan kubuat ramai nanti sama keluargamu. Lelaki harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Ayu sedari tadi diam, kemudian bicara. "Nur, tolong. Jangan dibuat rame dulu. Gimana coba reaksi semua orang," ucap Ayu. "Aku akan bertanggung jawab. Ayu akan saya nikahi habis pulang dari sini." "Goblok. Ya kalian dikira ini masalah sepele, gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir yang lain, gak mikir nama kampusmu, gak mikir keluargamu. Kalau memang cuma masalah pernikahan ya enak ya, tapi kalian lupa dengan yang namanya karma tabur tuai." Ayu yang mendengar itu perlahan sesenggukan. Nur tahu, ia menangis namun ia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Ada yang belum ia jelaskan sama sekali. Anton tiba-tiba muncul sambil mengatakan, "Itu loh, dua temanmu sudah datang. Entah dari mana, masa pulang sampai larut begini?" Widya sama Ayu ya, Ton?" Anton mengangguk. "Iyo." Nur melihat Widya, wajahnya tampak letih, seperti baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Semua orang sudah menunggu kedatangan dua anak ini, yang berjanji akan membelikan keperluan titipan mereka. Namun dari belakang, Wahyu tampak sangat bersemangat, seakan ia membawa sesuatu. Entah karena suasana hati semua orang buruk di ruangan itu, Bima mencoba mencarikan suasana. "Kok jadi canggung gini sih?" Bima mendekati Widya. "Kamu pasti kecapean kan? Yuk istirahat dulu, Duit," kata Widya. Namun Nur dan Ayu memandang sengit perlakuan Bima, sehingga Widya merasa ada yang salah dengan mereka semua. Namun Wahyu yang sedari tadi menggendong isi tas, langsung mengambil alih perhatian mereka. Dengan napas menggebu-gebu, ia bercerita pengalaman yang baru saja ia tolong warga desa tetangga karena motornya mogok. Namun anehnya semua orang memandang Wahyu dengan sinis. Bima yang pertama menanggapi ucapan Ayu. "Desa tetangga apa? Gak ada desa lagi di sini," kata Bima mengingatkan. "Alah, bohong kamu. Tahu dari mana?" sanggah Wahyu saat itu. "Aku sudah sering ke kota bantu warga jual bahan alam di sini. Jadi ya tahu sedikit daerah ini." "Bohong, dasar sial." "Benar Mas Wahyu, nggak ada lagi desa di sini," kata kata Nur ikut membantu Bima. Alih-alih mendengar itu, Wahyu semakin tidak terima. Ia kemudian memanggil Widya. "Wid, tunjukkan oleh-oleh yang kita kasih tadi sama warga di dalam tasmu." Dengan enggan Widya membuka isi tas. Wahyu yang sudah tidak sabar segera merebutnya, meraihnya dengan tangannya. Namun ekspresinya berubah manakala ia mengeluarkan barang itu. Widya yang melihat benda itu sama kagetnya dengan Wahyu. Namun Nur yang melihatnya tampak bingung pun dengan semua orang saat itu. Namun benda apa yang dibungkus dengan pelepah daun pisang seperti itu. Nur sempat melihat Wahyu dan Widya bertukar pandang. Ia tahu ada yang salah. Saat Wahyu membukanya kaget, yang ada di dalam rupanya adalah kepala monyet terpenggal dengan darah yang masih segar.
Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk part 2. Nanti kita lanjutkan lagi besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.